Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat, yakni dengan judul Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Sepak Bola. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, yakni Riki Rinto Maulana, dengan NIM 6211420010. Kemudian rekan saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 6211420021, dan rekan saya Jamil Aziz Yen dengan NIM 6211420091. Untuk bagian yang pertama, yakni dimulai dari pendahuluan, yakni latar belakang. Sepak bola merupakan jenis olahraga bola besar yang digemari dan diminati oleh hampir seluruh masyarakat dunia, terkhususnya masyarakat Indonesia. Cabang olahraga sepak bola digemari dan diminati oleh masyarakat Indonesia karena peraturan permainannya yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan cabang olahraga lain. Perkembangan cabang olahraga sepak bola di Indonesia masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1914. Dan semenjak saat itu, perkembangan cabang olahraga sepak bola berkembang dengan pesat di Indonesia sampai dengan sekarang. Perkembangan yang begitu cepat tersebut ternyata tidak sejalan lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Pembinaan cabang olahraga sepak bola tidak berjalan dengan cukup baik di Indonesia. Terbukti dengan capaian prestasi cabang olahraga sepak bola di Indonesia yang belum bisa berprestasi hingga di kancah dunia, bahkan di kancah Asia. Melihat fakta tersebut tentu sangat mengherankan, mengingat Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang berlimpah, akan tetapi dari sumber daya yang ada tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak stakeholder cabang olahraga sepak bola. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola. Kemudian tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui proses pembinaan cabang olahraga sepak bola. Untuk pembahasan yang pertama, yakni bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola. Dalam melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola, yakni dengan menggunakan teori piramida, yakni meliputi teori pemasalan, kemudian pembibitan, dan juga pembinaan. Pemasalan merupakan langkah awal untuk pelaksanaan pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola. Strategi pelaksanaan pemasalan dalam cabang olahraga sepak bola dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yakni yang pertama adalah dengan menyelenggarakan turnamen atau kejuaraan sepak bola di jenjang usia 12 tahun. Penyelenggaraan turnamen sepak bola jenjang U12 menjadi salah satu strategi yang diharapkan dapat melibatkan atlet sepak bola usia dini sebanyak-banyaknya, dengan tujuan supaya dapat memperkenalkan cabang olahraga sepak bola kepada anak-anak usia dini, serta untuk melihat dan mengamati setiap atlet dalam turnamen tersebut yang memiliki potensi dan bakat yang lebih baik di bidang sepak bola daripada atlet sepak bola lain di usianya. Kemudian dengan pembuatan poster atau leaflet dalam tahap pemasalan, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada calon peserta, serta untuk meningkatkan minat para atlet sepak bola untuk terlibat dalam mengikuti turnamen sepak bola tersebut. Untuk pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Abdul Aziz. Ya, terima kasih. Saudara Rinto, akan saya lanjutkan. Berikutnya, pembibitan. Dalam cabang olahraga sepak bola merupakan tahapan lanjutan setelah tahap pemasalan olahraga sepak bola. Pada tahap ini, seluruh calon atlet akan melaksanakan proses pengidentifikasian bakat yang meliputi bakat umum dan bakat khusus. Pengidentifikasian bakat yang dilakukan menggunakan metode seleksi ilmiah. Berikutnya, pengecekan tes dalam aspek bakat umum meliputi aspek kesehatan. Aspek kesehatan yakni dengan tes VO2 max. VO2 max akan dilakukan kepada masing-masing atlet selama 10-20 menit dengan cara para atlet melakukan olahraga menggunakan treadmill atau sepeda statis. Peralatan yang digunakan yaitu para atlet akan diminta untuk menggunakan masker wajah yang terhubung dengan mesin untuk menganalisa laju pernafasan
beserta konsentrasi oksigen atau karbon dioksida dalam udara yang dihirup dan dibuang. Sejumlah alat lain juga akan ditempelkan di dada masing-masing untuk mengukur detak jantung saat sedang melakukan tes VO2 max. Pengecekan tes dalam sepak bola meliputi skill keterampilan dalam bermain bola. Tes bakat khusus, shooting, dapat dilakukan dengan cara masing-masing atlet menendang bola menuju gawang pada jarak 15 meter. Kemudian pada gawang atau target dibagi menjadi 9 bagian, dengan masing-masing bagian tersebut mempunyai skor yang berbeda. Semakin bola masuk dalam jangkauan kiper semakin sulit, maka skornya semakin tinggi. Dan apabila mudah, skornya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, ketika bola masuk pada bagian tengah, maka skor akurasi pun akan semakin kecil. Tes bakat khusus dribbling. Tes keterampilan dribbling pada sepak bola menurut Nur Hasan dan Khalil dilakukan dengan cara masing-masing atlet melewati rintangan yang telah disusun jaraknya. Jarak antar rintangan adalah 5 meter. Kemudian melakukan dribbling dengan melatih rintangan tersebut dari garis start sampai dengan garis finish. Dan dihitung berapa perolehan waktunya. Pengambilan waktu tes yaitu menggunakan manual stopwatch. Yang berikutnya, pembinaan. Dalam cabang olahraga sepak bola merupakan tahapan lanjutan setelah mendapatkan bibit-bibit atlet yang berpotensi dan berkualitas di bidang sepak bola. Yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan di mana bibit atlet tersebut akan diberi program-program latihan yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan prestasi yang maksimal. Pembinaan yang maksimal membutuhkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik. Sarana dan prasarana tersebut terbagi. Yang pertama, lapangan sepak bola dengan standar minimal tingkat nasional. Lapangan sepak bola menjadi salah satu fasilitas utama yang diperlukan untuk menunjang pembinaan prestasi cabang olahraga sepak bola. Lapangan sepak bola harus memiliki kualitas rumput yang baik, yakni jenis zoysia matrela, dengan ukuran lapangan yang telah terstandar sebagai berikut, merupakan ukuran lapangan dengan standar internasional dan nasional. Ukuran lapangan sepak bola internasional, panjangnya berkisar sekitar 100 sampai 120 meter, dengan lebar 75 sampai 90 meter, lingkar tengah dengan radius 9,5 cm, 5 meter, panjang kotak penalti 40 meter, lebar kotak penalti 16,5 meter, jarak tendangan penalti 11 meter, panjang gawang 18,32 meter, lebar gawang 5,5 meter, tinggi gawang 2,4 meter, lebar gawang 7,3 meter. Berikutnya, bola merupakan peralatan penting lainnya yang digunakan dalam upaya pembinaan cabang olahraga sepak bola. Ukuran bola sepak bola berbeda-beda tergantung pada usia atlet yang dibina. Pembinaan yang dilakukan berfokus pada atlet di usia antara 12 sampai 12 tahun hingga 12 tahun ke atas, maka bola yang digunakan adalah bola ukuran 4 atau 5. Bola 4 yang digunakan oleh atlet 8 sampai 12 tahun memiliki panjang lingkar bola adalah 64 sampai 66 cm dan berat bola adalah 340 sampai 468 gram. Bola 5, bola ukuran 5 yang digunakan oleh atlet usia 12 tahun ke atas memiliki ukuran keliling antara 68 sampai 78 cm dan berat dari bola ini adalah antara 410 sampai 450 gram. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Zen. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Muhammad Abdul Aziz. Akan saya lanjutkan. Selain dari fasilitas sarana dan prasarana, dalam melakukan pembinaan olahraga sepak bola juga memerlukan tenaga kepelatihan yang berkualitas dan berkomponen di bidang sepak bola, terutama tenaga pelatih. Kompetensi seorang pelatih usia dini dapat dilihat setidaknya dari 3 hal. Yang pertama, ada pelatih yang baik mampu mengajarkan skill
peraturan, permainan, dan taktik kepada anak didiknya. Yang kedua, ada kompetensi berikut yang harus dimiliki seorang pelatih usia dini adalah kemampuan mengorganisasi secara teknis. Pelatih harus bisa mengorganisasi latihan dengan baik. Dan yang terakhir ada sebuah kompetensi yang memungkinkan pelatih bisa menjalankan fungsinya, yaitu kepemimpinan tanpa modal kemampuan leadership yang baik. Selanjutnya, ada penentuan program latihan yang dijalankan menjadi salah satu aspek terpenting dalam melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola untuk mencapai prestasi. Perencanaan program latihan dapat disusun dengan periode jangka waktu tertentu berdasarkan kejuaraan yang akan dihadapi. Berikut ini contoh penyusunan program latihan cabang olahraga sepak bola dalam periode jangka pendek. Yang pertama ada di bulan November sampai bulan Maret, tahap persiapan umum. Target latihan, yang pertama ada penekanan latihan fisik, terutama daya tahan, speed, agility, dan quickness, dan kekuatan otot. Lebih dominan serta intensitas berkisar antara rendah dan sedang, dan volume tinggi yang ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua ada penekanan latihan pada teknik dasar cabang olahraga sepak bola meliputi teknik menendang atau shooting, teknik throw in atau melempar ke dalam, teknik mengumpan atau passing, teknik menggiring bola atau suka disebut dengan dribbling, teknik menyundul bola yang sering disebut heading, dan teknik mengontrol bola. Dan yang terakhir ada meningkatkan dan mengembangkan kemampuan fisik dan teknik. Selanjutnya ada di bulan April sampai bulan Juni itu ada tahap persiapan khusus. Yang pertama, target latihannya ada penekanan latihan pada taktik permainan cabang olahraga sepak bola meliputi gaya permainan bertahan, gaya permainan menyerang, dan teknik permainan yang lainnya. Penekanan latihan mental permainan dengan melakukan uji tanding dengan beberapa lainnya. Dan di bulan Juli sampai di bulan Agustus ada tahap pra-pertandingan. Dan target latihan yang pertama ada program latihan fisik, teknik, taktik, dan mental diarahkan untuk dapat lebih maksimal. Peningkatannya dan kemudian memeliharanya maintenance physically dengan memberikan motivasi untuk fokus pada pertandingan dan agar mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Selanjutnya ada di bulan September itu ada tahap pertandingan utama. Target pertama latihannya memelihara kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental yang sudah dicapai agar tetap berada dalam kondisi puncak. Dan di bulan Oktober ada tahap transisi. Target latihan yang pertama ada memberikan istirahat dan rehabilitas cedera dan mempersiapkan untuk program latihan berikutnya. Penutup atau kesimpulan dari makalah tersebut adalah pembinaan cabang olahraga sepak bola dapat dilakukan dengan menerapkan teori piramida, yaitu meliputi pemasalan, pembibitan, dan pembinaan. Pemasalan merupakan tahapan yang akan melibatkan atlet sepak bola sebanyak-banyaknya. Strategi untuk melaksanakan pemasalan yaitu dengan mengadakan kejuaraan atau turnamen sepak bola. Pembibitan merupakan tahap selanjutnya yang menyeleksi setiap atlet sepak bola berdasarkan bakat yang dimiliki. Seleksi bakat dalam sepak bola meliputi bakat umum yaitu kesehatan dan bakat khusus yaitu skill dan keterampilan dalam bermain bola. Pembinaan merupakan tahapan lanjutan setelah mendapatkan bibit atlet yang berpotensi dan berkualitas di bidang sepak bola, yang kemudian dibimbing dengan diberikan program-program latihan sesuai cabang olahraga sepak bola. Saran
Stakeholder, olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah sebaiknya harus dapat memahami bagaimana prosedur untuk melakukan pembinaan cabang olahraga sepak bola dengan baik supaya cabang olahraga sepak bola di Indonesia dapat memiliki prestasi yang tinggi baik di kancah nasional, Asia, hingga dunia. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke rekan saya, yaitu Mas Riki Rinto. Ya, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai makalah yang telah kami buat. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.